Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Dikisahkan dalam Al-Quran, bahwa Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum zaman Rasulullah. Para pemuda bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus. Raja Dicyanus merupakan seorang raja Romawi. Ia menganggap berhala sebagai tuhannya. Dicyanus berkuasa atas kota Tarsus. Ia adalah raja yang berkuasa di sekitar Efesus, yaitu daerah yang disinyalir tempat gua Ashabul Kahfi berada, pada tahun 249 hingga 251. Raja Dicyanus dikenal sebagai raja yang kejam. Dalam cerita Ashabul Kahfi, diceritakan bahwa Dicyanus mengancam akan menghukum mati siapa saja yang tidak sejalan dengannya. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Ta'ala menjelaskan mengenai kisah Ashabul Kahfi, yang berada dalam goa kurang lebih selama 300 tahun. Ada yang mengatakan mereka merupakan pengikut Nabi Isa alaihi salam, akan tetapi banyak juga yang menyangkal, karena mereka hidup sebelum berkembangnya milah Nasraniyah. Sedangkan peristiwa Ashabul Kahfi, merupakan tema yang dikemukakan oleh Yahudi kepada kaum Quraisy, untuk menguji kebenaran kenabian Rasulullah. Selain pertanyaan tentang Zulkarnain dan Roh, ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut sudah terbukukan dalam kitab-kitab ahli kitab, dan terjadi sebelum kemunculan agama Nasrani. Al-Kahfi merupakan sebuah gua yang ada di gunung, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, "Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, 'Wahai Rob kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini.'" Al-Kahfi 10. Allah Ta'ala menjelaskan, bahwa mereka merupakan pemuda yang lari untuk menyelamatkan keimanan mereka, karena pada saat itu kaum mereka sedang dilanda pengujian iman dengan kesyirikan, dan pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Lalu supaya syirik itu tidak menimpa mereka, maka mereka melakukan pengasingan diri ke dalam suatu gua. Ketika memasuki gua tersebut, mereka berdoa kepada Allah memohon rahmat dan belas kasih-Nya. Dikatakan oleh Syekh Ashinkiti, bahwa permohonan mereka tersebut merupakan doa yang agung dan mencakup seluruh kebaikan. Dari doa para pemuda itu, terdapat satu sisi yang ditekankan oleh Syekh Asadi, yakni, pertama, mereka telah menggabungkan atau memadukan antara usaha, yaitu lari dari fitnah dengan menuju ke suatu tempat yang bisa menjadi persembunyian. Kedua, mereka tunduk dan melakukan permintaan kepada Allah agar dimudahkan urusannya, dan tidak menyandarkan urusan-urusan kepada diri mereka sendiri, dan kepada sesama makhluk lainnya. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rob mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk." Al-Kahfi 13. Para pemuda tersebut hanya beriman kepada Allah Ta'ala semata, tidak seperti kaum mereka. Maka, Allah mensyukuri keimanan mereka, dan kemudian menambahkan hidayah atas diri mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, "Dan Allah akan menambahi petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk." Maryam 76, "Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka berkata, 'Rob kami adalah Rob langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru ilah selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.'" Al-Kahfi 14. Kemantapan dan keteguhan hati bagi mereka sangat patut diacungi jempol, karena seluruh penduduk memusuhi mereka, sedangkan usia mereka pada waktu itu masih muda, yang bisa saja dipengaruhi oleh orang tua. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla telah meneguhkan hati mereka. Demikian menurut tinjauan Syekh Al-Utsaimin. Para pemuda tersebut telah mengaitkan antara ikrar terhadap contoh tauhid rububiyah, dengan tauhid uluhiyah dan konsisten dengannya, disertai dengan penjelasan bahwa Allah lah zat yang hak, dan selainnya merupakan kebatilan. Ini menunjukkan, mereka benar-benar mengenal Rob dan adanya tambahan hidayah pada mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai ilah-ilah untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah?" Al-Kahfi 15. Jadi,
Ada dua tuntutan pada kaum mereka, yaitu, pertama, meminta pembuktian bahwa sesembahan mereka adalah ilah, sesembahan yang hak. Kedua, meminta pembuktian bahwa ibadah yang mereka lakukan adalah benar, dan dua hal ini mustahil dapat dibuktikan oleh orang-orang tersebut, karena mereka tidak mampu membantah argumentasi para pemuda tersebut. Maka kekerasan fisik akan menjadi langkah mereka selanjutnya. Jika dalam kondisi darurat mengancam keagamaan seseorang, maka sangat dianjurkan untuk melakukan pengasingan diri. Allah Ta'ala berfirman, "Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Rabb-mu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu." Al-Kahfi 16. Allah Ta'ala telah mencurahkan sebagian rahmat-Nya, dan memudahkan urusan mereka dengan petunjuk yang lurus dalam urusan mereka. Karenanya Allah menjaga agama dan fisik mereka, serta menjadikannya termasuk tanda-tanda kekuasaannya di hadapan makhluk. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya." Al-Kahfi 17. Allah Ta'ala membangunkan mereka saat tertidur lelap, lalu mereka saling bertanya satu sama lain, mengenai berapa lama mereka tertidur di gua tersebut. Mereka mengira hanya menghabiskan waktu untuk tidur selama sehari atau setengah hari saja, namun, ternyata mereka tertidur selama beratus-ratus tahun tanpa ada perubahan fisik satupun. Allah Ta'ala berfirman, "Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi." Al-Kahfi 25. Setelah dibangkitkan, mereka membeli makanan yang mereka butuhkan saat itu, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, "Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya." Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Rob mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Al-Kahfi 21.